Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Salam. Kami dari PKM RSH Universitas Negeri Surabaya. Judul PKM kami adalah Eksplorasi Nilai Filosofis Palang Pintu dalam Upaya Penguatan Olahraga Tradisional dan Seni Masyarakat Betawi. Berikut ini adalah penjelasan dari tim kami. Secara tradisi palang pintu sendiri memang belum ada penelitian yang pasti tentang sejak kapan tradisi ini berubah. Tapi sebagian besar masyarakat Betawi percaya jika tradisi ini sudah ada dan berubah sejak tradisi masa itu. Nah, ceritanya si Pintu yang kala itu ingin mempersunting Aisyah, anak Jenderal Mutadros, salah satu orang Betawi yang berjuluk di masa Juanda. Nah, untuk mempersunting Aisyah ini, si Pintu diharuskan memenuhi beberapa persyaratan, di mana salah satu syaratnya yaitu diharuskan mengarahkan cara berdoa atau Mutadros. Nah, seperti yang kita tahu antara si Pintu dan Mutadros ini merupakan jawara Betawi yang sudah tidak diragukan lagi tentang universitasnya. Itu usaha ekstra bagi si Pintu untuk mengalahkan Mutadros. Nah, singkat cerita, si Pintu berhasil mengalahkan Mutadros dan berusaha untuk membunuh Aisyah. Sejak saat itulah tradisi palang pintu mulai tumbuh dan berkembang. Makna dan filosofi palang pintu. Seperti yang kita ketahui, palang pintu terbagi menjadi dua kata, yaitu palang dan pintu. Palang, menurut KBBI, merupakan kayu yang dipasang melintang, sedangkan pintu merupakan tempat untuk keluar dan masuk atau sesuatu yang digunakan untuk menutupi lubang pintu. Pada masyarakat Betawi, palang pintu merupakan serangkaian syarat yang harus dipenuhi oleh mempelai laki-laki untuk meminang sang pujaan hati, yaitu pengantin perempuan. Peralatan yang digunakan dalam kebudayaan tradisi palang pintu meliputi kostum dan aksesoris hingga hantaran yang dibawa pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Kostum yang digunakan menggunakan kostum khas Betawi dengan seperti baju koko, menggunakan sabuk khas Betawi dan juga sarung di leher. Kemudian aksesoris tambahannya seperti peci, lalu hantaran yang dibawa yang memiliki ciri khas dari tradisi palang pintu ini adalah roti buaya yang memiliki nilai filosofis yang berarti seekor buaya itu hanya menikah satu kali. Nah, itu harapannya dalam palang pintu ini tercermin dari hantaran tersebut. Sebelumnya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk lebih membangkitkan mati ditusuk dalam kali rumah sakit. Tengok kenapa lampu itu kadang di rumah sakit sebelum lebih dulu salah.
sambal kecapnya. Kalau itu yang abang mau, abang sebutin syarat-syaratnya. Bang, model kopi dari Tangerang, ada di Mata, dari Manado. Pasang kopi Abang Tangerang, ada di dulu nih, jangan lupa Jadi Gunung Robin Palang Pintu. Marilah kita sama-sama menyaksikan pengalungan bunga sebagai simbol penyambutan calon mempelai pria yang akan dikalungkan oleh orang tua dari calon mempelai wanita. Untuk itu kepada Ibu Komalasari untuk mengalungkan bunga kepada calon mempelai pria. Silakan. Dalam prosesi palang pintu, apakah ada makna seserahan yang dibawa oleh para pengantin prianya? Seserahan yang dibawa oleh mempelai pria itu sedikit banyak ada maknanya. Kayak misalnya roti buaya. Nah, roti buaya itu harus pasang gitu, melambangkan arti daripada nanti mempelai wanita itu harus seiring gitu. Berdasarkan pengamatan saya, pantun yang digunakan dalam tradisi ini terbagi dalam dua jenis pantun. Ada pantun jenaka, ada pantun nasihat. Nah, mengapa dalam penyampaian nasihat itu memilih untuk menggunakan pantun? Sebenarnya gini, kita kan palang pintu gitu kan. Kalau palang pintu itu identik dengan adu pantun gitu. Walaupun istilahnya nasihat atau jenaka, bercandaan lah gitu kan. Itu pasti kita memakai pantun. Nggak mungkin kita memakai ibaratnya kayak obrolan biasa gitu. Terus dalam kehidupan masyarakat Betawi terdapat istilah yang populer kayak ada ngaji, sholat, silatnya itu. Nah, itu bagaimana implementasi ketiganya itu dalam tradisi palang pintu? Sebenarnya sih sama aja sih, maksudnya dalam arti kata palang pintu itu mengajarkan kita harus bisa silat, harus bisa ngaji gitu kan, harus bisa sholat. Dalam arti kata mempelai pria itu harus bisa ngejaga nanti kelak istrinya, itu harus bisa ngebimbing istrinya ke jalan lebih baik, yaitu agama. Harus bisa mengajarkan dia sholat dan lain sebagainya itu. Terus tradisi palang pintu kan melibatkan anak-anak dalam pelaksanaannya. Nah, tujuan melibatkan anak-anak sendiri itu apa? Nggak ada tujuan apa-apa sih sebenarnya.
tergantung daripada sanggarnya sendiri gitu kan, dia mau nempatin anak-anak atau enggak gitu. Kalau di kita memang kebanyakan di anak-anak, makanya kita tempatinnya untuk anak-anak juga itu. Nah, kalau buat abang dari sekian banyak profesi palang pintu, bagian mana yang paling abang suka dan kenapa abang suka itu gitu bagian? Paling kalau di saya emang biasanya sih di pantun gitu kan, ya beradu pantun, ya beradu improvisasi sama temen main gitu. Itu sih yang paling saya suka kadang. Kenapa, ada alasannya? Nggak ada alasan sih, mungkin ya ada rasa senang tersendiri aja gitu. Oh, bisa adu pantun, bisa berimprovisasi sama temen gitu. Di zaman sekarang kan banyak anak-anak, banyak remaja yang kayak nggak mengetahui keberadaan palang pintu ini gitu kan. Nah, itu kenapa cuma sedikit anak yang mau untuk ikut melestarikan budaya sendiri? Ya balik lagi karena ya sekarang kan udah zaman era modern, mungkin zaman globalisasi lah ya gitu kan, zaman gadget dan lain sebagainya. Mungkin anak-anak yang cinta sama budaya gitu, kenal sama budaya, mereka mau gitu kan melestarikan adat budaya sendiri gitu, walaupun mereka itu masih kecil-kecil gitu. Seberapa tertarikkah abang buat ikut serta dalam melestarikan palang pintu ini? Kalau saya sendiri sangat tertarik gitu, karena saya lahir di kota Bekasi kan, saya cinta sama budaya sendiri. Kalau bukan saya yang ngelestarin siapa lagi, kan saya bilang gitu. Menurut abang, bagaimana potensi sumber daya manusia di lingkungan sanggar abang? Contohnya dari segi generasi muda dan tokoh adat yang mau melestarikan budaya ini. Ya sangat baik gitu. Mereka merespon baik adanya sanggar, adanya padepokan di sini gitu kan. Makanya kadang anak-anak dari mereka juga diikut sertakan gabung ke padepokan, ke sanggar sini gitu. Lalu bagaimana peran pemerintah dalam mengembangkan tradisi ini? Waktu itu ada yang namanya Festival Palang Pintu di daerah Kabupaten Bekasi, tepatnya di Gedung Juang. Nah, otomatis kan peran pemerintah itu ada gitu di situ. Lalu menurut abang, jika budaya palang pintu ini membuat media sosial untuk mengembangkan atau mempromosikan budaya ini kepada generasi muda, bagaimana pendapat abang? Kalau menurut saya sih bagus, apalagi di sosial media. Sekarang kan zaman globalisasi, ibaratnya zaman sosmed semua lah gitu kan. Ya. Jadi bagus sih sebenarnya. Cuman terkadang ya adalah gitu kan hujatan-hujatan kecil kan. Cuman buat saya kalau kayak gitu motivasi saya sendiri gitu. Bahwasanya kita harus benar-benar giat dalam melestarikan adat budaya Kota Bekasi ini, terutama adat budaya Betawi. Apa harapan abang ke depannya jika palang pintu ini dikembangkan dalam media sosial? Harapan saya ke depannya untuk maksudnya untuk masyarakat yang ada di media sosial, ayo terus giat dalam melestarikan budaya. Walaupun kita orang awam, tapi seenggaknya dukung orang-orang penggiat budaya dalam melestarikan budaya adat Betawi. Nama saya Amanda Amin, saya umurnya 18 tahun. Perkenalkan, nama aku Rani Dinda Mertia, asal sekolah dari SMK Tinta Emas Indonesia. Perkenalkan, nama saya Amanda dari sekolah Yayasan Tinta Emas Indonesia. Oke, ada ini salah satu generasi muda yang meneruskan palang pintu ya? Iya betul. Apa sih yang Mbak ketahui tentang tradisi palang pintu? Yang saya tahu sih tradisi palang pintu itu buat pernikahan di adat Betawi ya Mbak. Menurut kamu nilai filosofis apa saja yang terkandung di dalam pelaksanaan tradisi palang pintu? Nilai di palang pintu itu sebenarnya tuh kayak banyak, ada nilai religius, ada nilai keagamaan, ada nilai budaya. Tapi dari nilai-nilai itu yang paling masuk ke filosofisnya tuh kayak nilai budaya, soalnya itu tuh kebudayaan adat Betawi juga. Pertanyaan selanjutnya, apakah ada jenis silat khusus yang digunakan dalam tradisi palang pintu? Apa perbedaannya dengan silat yang lain? Tidak ada gerakan khusus karena gerakannya berpatokan dengan gerakan ICSI.
pukulan, tendangan, dan tagisan. Apakah menurut Anda palang pintu ini sebuah budaya atau olahraga? Atau tradisi? Tradisi sih. Dari sekian banyak alat musik nih, tradisi Betawi kan biasanya menggunakan rebana ya, yang digunakan di tradisi palang pintu. Apakah memiliki makna khusus? Karena rebana juga sering digunakan sebagai alat musik pagelaran, kayak nikahan di adat-adat Betawi. Jadinya udah sering banget kalau palang pintu tuh pakai rebana gitu. Terus dari manakah tradisi palang pintu ini berasal? Kurang lebih dari daerah Betawi, Jawa Barat. Menurut Mbak, bagaimanakah strategi yang paling baik untuk melestarikan tradisi palang pintu ini? Pastinya kita menyebarkan, mengedukasi tentang apa itu palang pintu, terus macam-macamnya ke masyarakat umum aja. Apa yang adiknya ketahui tentang palang pintu sendiri? Palang pintu bisa juga kayak disebut jurus yang disatukan menjadi dalam hal pertarungan atau seni bertarung yang diawali dengan pantun. Seberapa tertarikkah Anda untuk ikut melestarikan budaya ini? Sangat tertarik karena budaya bangsa sendiri. Oke, terima